Okay, so guys, hello boys. Hello. I want to introduce yourself to the audience here. Are you ready? Yes. Okay, so what's your name? Enzo Lustang. Okay, what should I call you? Enzo. Okay, hi Enzo. All right, what grade are you now? P1. P1. What? Okay, and how about you? What's your name? Adrian Rostovian. Oh, can you please say it slower? Adriel Milano Rostovian. Okay, cool. So what should I call you? Milano or Milan? Okay, hi Milan. My name is Chloe. Okay. I'm from P3A and I'm 8 years old. My name is Marcy. Alfredo. Can you mention your complete name? Alfredo Deo Gracias. Irving Leon Valeria. Okay, what should I call you? Just call me Irving. Irving. Okay, nice to meet you, Irving and Dale. So, what's your favorite subject? Computer. Computer. Cool. Probably science. Oh, cool. Science. My favorite subjects are science, English, and art and craft. My favorite subject is English, art and craft. So now the first question. Okay. Dab. So, let me start with Milano. Okay. What makes you happy? Watching my phone. Watching your phone? Yes. What's wrong? What did you see on the phone? Where I can play my games and I can watch some funny things, amazing things, and I really like Lego. That way I can just look at YouTube how to build a Lego arm. Wow. So you can play it on your phone? Nope, but I can play it in real life. Oh, I see. I love Lego so much. Oh, so what makes you happy is Lego. Yes, and watching my phone. Okay. Again, still with the phone. Yes. All right. How about you, Enzo? What makes you happy? Because I excited to go to the school, and when I go to the school, there's many friends. Oh, so school makes you happy. Of course. I feel happy when I can play with my friends at school and when I can read books in the library. So you love reading. What books do you like? I like books that is non-fiction and fiction. Oh, nice. How about you, Marcy? When do you feel happy? I feel happy when I get to play with my friends when it's recess. During the recess time. Cool. What do you usually play? I play freeze tag, hide and seek, and normal tag with my friends. Wow. Next time, can you invite me to play with your friends? But I don't know where you are. I'll come to your school then. I'll come to your class, okay? Okay. Yeah. Have you ever feel happy? Yes, of course, several thousand times. Wow, that's much. So when do you feel happy, Irving? I feel happy when my parents support me. I feel happy when my parents make me happy too. And I feel happy when my parents cheer me up when I'm sad. Oh, cheer you up when you are sad. Great. How about you? When do you feel happy, Alfredo? When I at home, I play with my dad, and then I can play much time. So you love spending time with your dad. That's nice. All right. Why? Why school? Because it can make me smart. Nice. So you love to study then? Yes. So just now you say your favorite subject is computer. So what do you learn at computer class? Playing games and learn how to use keyboard and mouse. Cool. Oh, Chloe, why reading in the library makes you happy? 'Cause I like reading. And reading makes me have more knowledge. That's nice.
So, how about you? Why playing with friends make you happy? Because sometimes they are funny and sometimes they also chase other people. I see. So it's fun seeing them chasing each other. Cool. So, why playing with your dad make you happy? Because my mom go to Canada, he doesn't play with me because he already go to Canada, so I play with my dad. Oh, she go to Canada to work. Okay, how about you, Irving? Why your parents' support makes you really happy? Because my parents really love me and they really want me to be a good child. That's sweet. Where the place when you feel the happiest? There's so many places. One place. Playtopia. Playtopia? Yes. Now, Enzo, what place makes you happy? School. School. Okay, you've mentioned it before. My favorite place that makes me happy is at home. At my school. I mean when I feel happy at home because I can play with my toys, so many. I see. How about you, Irving? What place makes you happy? Bookstores, because I can read books that I didn't know and I can read what is inside the books. Nice. So you love reading. Yeah. Yeah. What is your hobby, Alfredo? Hobbies what? Hobby is like something that you love to do. For me, I love dancing. I love singing. What do you like? I love to build a bumblebee robot. So you like to play with Lego? Bumblebee. Bumblebee robots. Yeah. Okay. What have this? The antenna. No, the horn. Oh, the horn. I have that toy. Okay. Why are you so happy at school? Because I can learn with my friends. Okay. Do you play with your friends? Yes. Yes. Okay. How about home? Do you feel happy at home? Yes. Yes, of course. There's one thing that is very scary. You can fall and accidentally broke your arm or leg. Okay, but why you choose it as a place that you make you happy? This is why. I want to become a brave boy. So, in my head, I imagine me doing that and Flying then fox? jumping Okay. down into a ball pit. And guess what? What happened? I think I'll survive. Because I can play with my friends. Even after school, lunchtime, and snack time. So you play all the time. Don't forget to have your lunch, okay? Why home? Because at home, I can meet my parents and my sibling. Oh, that's sweet. Home is your favorite place, right? Why? Because I can play every single day. At home. Every single day. And you have a lot of toys at home? Cool. Can I play with you sometime? Yeah, if the day is holiday, can. Yay! Invite me, please. Sure, Okay. also my birthday. Ah, thank you. So, Irving, why bookstore is your favorite or happy place? Yeah, because I can read books that I didn't know before. So I can just read all the time until my parents left me one night. So you Just like reading books then? Yeah. Milano, when do you feel excited? When is it? When oh, this is very, very normal. When is my birthday? Oh, I see. It's very common. Very, very common. Okay, how about you, Enzo? When do Also- you feel excited? When I was our birthday also. Oh, when you guys are celebrating your birthday, it's the best moment when you feel excited the most. Is it correct? Yes. Oh, I can get a cool. present, I can eat cake, Oh, nice. and I can get some
a Pokemon cake or something else. I forgot. How- Or an anime cake. I forgot. How about you, Enzo? Why birthday makes you so excited? Because people give me some prize. Oh, some presents. Yeah. Do you love presents? Yes. Okay, what's the best present you ever got? Nerf. Nerf gun? Yeah. Oh, that's so cool. How about you? What's the best present you get? Oh, I forgot. Was it a robot or a robot dog? Now, I want to ask, have you ever felt curious? Yes. Okay, when is it, Milano? I actually forgot when I was curious. Okay, can we start with Enzo first? Okay. Enzo, when did you feel curious? When I was go to the cave. I feel Cave? Yes. The cave? Oh, what did you do there? Oh. Scared. I'm scared. Oh, I mean, what are you doing? Are you in a holiday or something? Yeah, I was on a holiday. Okay, do you remember what cave is it? What's the name of the cave? I even don't know the cave. Ah, you forgot it? So what do you see there? What did you see there? Rock. Inside the cave. Okay, rocks, And also crystals. 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 What's the color of the crystals? Rainbow. Rainbow. Rainbow crystals. Wow, so cool. But it's also make you curious. Okay. How about you? Have you remembered the moment when you feel curious? Actually, what? Oh yeah, Do I you know? remember. Wait, wait. No, now I remember. Do you know what now. curious is? Yes. Curious when you really, really want to know about something. Yeah. When I Yeah. close my eyes and something is happening, I want to know what's happening. Very much. Oh. I'm curious what is happening. I'm a guy that want to know everything. And so when you close your eyes, you feel so curious. Yes. When my mom gives a surprise for me. A surprise? What surprise is it? Anything. Oh, cool. So how about you, Chloe? When do you feel excited the most? I feel excited when I can go to the playground and when my mom and dad take me like to a place where we can play. So the most exciting time for you when you can spend quality time with your parents, especially at the playground. Yes. Ah, nice. What do you play there? I play the swing, slide, and I sometimes play with the monkey bars. Cool. And your parents take care of you? Yes. Of course. Okay. Have you ever felt curious? Yes. Yes. When is it? When I get a new book. So, and then? And when I am in a new place that I've never been to. Of course. Me too sometimes. But you have someone to accompany you, right? Yes. Alright, how about you? When do you feel curious? At my friend's house. Oh, why do you feel curious at a time? Is it at Chloe's house? Yes. What happened? What makes you curious at a time? What makes me curious at a time Why? is because what games I could play with her. Oh, you're curious and excited about games that you want to play together. How cool. All right. Now, when do you feel excited, Irving? When I have a test, I feel excited. Why? There's a test. There's a test. Why? Because I'm ready to achieve something. Oh, If I get good. 100 in the test, I'm ready. Yay! Oh, like that. How about you? What makes you excited? I can build a big robot bumblebee. Do you know what curious is? Oh, I know. What is it? When is it? Curious is
when my mom and dad said, I want to prove it. Oh, I see. Curious is like something that You want to know. we want to know. Yeah. When is it? When do you feel Oh, curious? I feel curious when after submitting tests. I feel curious. Will What I score get will you- 100? Will I get 100 while submitting the test? As my left brain acts to my right brain. Will you get 100? Will you get Will it 100? be perfect like that? and it reverts. The right brain acts the left brain and vice versa. Okay, and vice versa. How about you? When do you feel excited? Oh, I mean, when do you feel curious? Have you ever wanted to ask many things No, inside your I head? proved my mom and dad that if I jump on the chair, that I will be my kid. Oh, I see. So it makes you curious, so you jump from the chair. Because I want to prove it what will happen. Because I want to know what happened. I see. It will be bloody. Oh, I see. But you know it already. Yeah, please don't do it again, okay? I promise. Okay, fifth one. So now, Enzo, when do you feel loved? When I meet my friend and my family. Oh, cool. So, do you feel that your friends and your family support you? Yes. Okay, can you give me some example about their supports? Like he loved with me and my brother also. Oh, I see. So the love from your But they- brother and your brother love you back? Yes. Okay, how about your parents? Also Okay. What is your hobby, Enzo? swimming and study. Oh, cool. Do your parents support your hobby? Yes. Okay. Do they take you to swimming course? Yes. Oh, cool. So, do you want to be an athlete someday? Yes. Oh, cool. Good luck. Okay. How about you, Milano? When do you feel loved? There's a lot of things. Ah, so many people love you then. I feel loved Mm-mm. when I go to sleep. When you go to sleep? Yeah, it's very relaxing actually. When you just close my eyes and do nothing. Oh, I see. So maybe I will change a bit of my question. Do you think, can you mention people who love you? My mom, my dad, and everyone else in my family. Your family then. Okay. My whole entire family. When do you feel that your family love you? What happened? Every time. Every time? Yes. Every day? Yes. Cool. Now, let's talk about love. Do you think of someone or somebody or people who love you guys so much? My parents. Okay, your parents love you? Okay, when do you feel loved by parents? I feel loved by my parents when they hug me and kiss me. Ah, that's sweet. And how about you? When do you feel loved? I feel loved when my mother every day at night tells me to go to sleep. Oh, I see. Does she accompany you until you sleep? Well, not like that. Or just to put you to sleep? Yeah. How sweet. What did... But I don't sleep in a room by myself. But I sleep in a room with my brother, my mother, and my father together. Oh, I see. And that is the best time when you feel really loved by your mom. Okay. And Chloe, do you feel that your parents support you? Yes. Yeah. When is it? When do you feel supported? I feel supported when my mom and dad says that when my mom and dad says that I am smart. Yeah.
That's a good one. Okay. How about you, Marcy? When do you feel supported? I feel supported when my mom and dad is teaching me when I had a test until I got a 100 grade. Cool. That's And I just got a nice. 100 grade right now. Oh, congratulations. I'm so happy for you girls. Thank you. I feel supported when my parents help me do something that I can't do. Okay, how about you, Alfredo? Do you feel loved by your parents? We're so cool. When is it? When do you feel that your parents love you? When my parents listen what I What I Want. say? Yeah. What you want? and he allow me to do something, Mm-mm. and if I don't know how to read something before, he helped me. So that's make me happy, Okay, 100% happy. that's sweet. You know, your words just now make me into tears. Okay, oh, your parents are sweet. Okay, now, Enzo, do you feel proud of yourself? Yes, Okay, how is it? Why you feel proud of yourself? because I already have Student of the Month. Oh, student of the month, that's cool. Yes. Well, congratulations. How about you, Milano? Do you feel proud of yourself? Very yes. Okay, can you tell me why do you feel proud of yourself? Oh, okay. First, I entered 4 conditions about math that make me very proud. Yeah. And what else? Oh, the same as Enzo, Student of the Month when I was P1. Wow, The congratulations. second, I forgot, was it in April or in January? I forgot. I feel proud of myself when I overcome my challenges, like when when I usually have my piano Petition? lesson. I have a new song. At first it seems like it's hard, but when I practice, I finally finish the song Wow, good and I can play it job. nicely. And you play it well. Good job. How about you, Marcy? When do you feel, oh, I'm so proud of myself? I felt so proud when I had a piano competition at JW Marriott, when even though my body's already trembling in cold dust. Oh, I see. Well, but you still can manage to do it well? My mom said that the only thing that she was scared of for me when I get stage fright, I forget all the notes. I got harapan ketiga. I see. Good job. And I'm also proud of you girls. You are wonderful. Thank you. Yeah, you inspired me so much. Okay. I feel proud of myself when I achieve something such as getting a star student in the school or maybe getting a high score. Great. Good job. Congratulations. How about you? When do you feel proud of yourself? When someone tell me that I going to school because before I never school, so now I school. That's make me happy. And when someone say good job to you, do you feel proud? I love them. All right, boys, thank you so much for your time. Tepuk tangan. Give a big applause for them. 1, 2, 3, clap. Nah, Miss Elisa gimana tadi? Setelah melihat jawaban anak-anak bis, responnya seperti apa?
Sangat terkesan ya Miss Cecil, karena anak-anak ini sangat jujur begitu ya dalam mengungkapkan kebahagiaan menurut mereka. Yang saya amazed adalah dari semudah itu anak-anak sudah bisa menjelaskan kebahagiaan yang sebenarnya hal yang abstrak ya Miss. Betul. Mungkin kita sendiri kalau ditanya kebahagiaan itu seperti apa, kita juga butuh waktu untuk membahasakan. Iya. Tapi anak-anak zaman sekarang hebat-hebat sekali ya, bisa Iya. mendeliver definition happiness buat mereka. Betul. Kalau saya sih kalau lihatnya ternyata di sisi anak-anak itu bahagia itu sederhana. Jadi ternyata quote itu ya benar adanya, bahagia itu sederhana. Dari perspektif mana kita bisa lihat. Nah, sekarang kita berkesempatan untuk bertemu dengan Miss Elizabeth Santoso hari ini. Sering dipanggil Miss Elisa, betul ya? Iya, Nah, betul. Miss Elisa kesehariannya seperti apa, Miss? Oke, Miss Cecil, jadi saya kesehariannya banyak praktek ya dengan anak-anak dan remaja. Iya. Karena saya psikolog klinis anak, Oh. sehari-hari berpraktek di Rumah Tumbuh Kupompong di Citraland, Surabaya. Memang cuman khusus menangani anak-anak, remaja, dan juga orang tuanya gitu. Iya. Itu keseharian saya. Baik. Nah, Miss, kan untuk yang di topik ini yang kita ingin pelajari lebih banyak lagi adalah bahagia dari sisi anak dan juga bahagia dari sisi orang tua yang ternyata kita lihat terkadang bisa berbeda, Miss. Nah, apa sih Miss pentingnya kenapa kita harus memahami perasaan anak, terutama kebahagiaan mereka? Oke. Waktu anak itu lahir, anak itu kan sepenuhnya bergantung sama kita sebagai orang tuanya ya Miss ya. Tetapi tanpa kita sadari, anak itu menghadapi zaman dan juga kebiasaan dan juga realita yang tidak sama dengan kita ketika kita di usia mereka. Kita sering merasa bahwa kita tuh sudah mengerti dan sangat kenal dengan anak. Tapi ternyata selalu ada hal baru yang kita pelajari dari anak. Jadi kita penting untuk mendengar sebetulnya ya bahagia buat mereka itu apa, supaya kita bisa menciptakan situasi keluarga itu yang memang sesuai dengan bayangan anak-anak. Apalagi anak sekarang di era teknologi digital ya, saya dengar jawaban anak-anak banyak yang merasa happy-nya itu dari handphone, dari gadget. Iya. Mungkin kalau kita bandingkan dengan zaman kita dulu, kita kan mikir kok bisa ya anak-anak sekarang senengnya karena gadget, apa nggak bahaya? Tuh nggak bahaya, kan gitu ya Miss ya. Cuman kita perlu juga mengenal dunia mereka supaya kita bisa mengasuh dengan lebih efektif ya. Jadi kita tahu kebutuhan anak sekarang itu apa sih, mungkin beda dengan kebutuhan kita dulu. Nah, kalau peran mama papa untuk bisa mendukung kebahagiaan mereka itu seperti apa, Miss? Tentu sangat besar peranannya, karena anak itu sehari-hari bersama dengan kita. Walaupun anak-anak kebanyakan udah bersekolah, udah punya teman-teman, tapi mereka itu sampai kurang lebih usia 15-16 tahun, lingkungan utamanya itu ya keluarga. Jadi ketika orang tua bisa berperan secara efektif untuk membantu anak-anak itu berkembang dengan bahagia, yang mana nanti kita coba definisikan ya Miss ya. Karena artinya bahagia itu sebenarnya bukan hanya kita memberikan apa yang anak suka toh, tapi juga ada aspek challenging anak di sana. Jadi anak itu bukan hanya bahagia ketika mereka merasakan suatu pleasure, kayak kita makan enak, kita main game yang seru, atau kita pergi liburan ke tempat yang baru. Itu adalah pleasure, karena kita discovering new things. Senses kita itu mengalami yang namanya kebahagiaan karena menangkap hal-hal yang nggak biasanya kita alami. Tapi ternyata long term happiness itu nggak sampai di sana. Nggak hanya itu toh. Cuman long term happiness itu juga bagaimana anak itu merasa dirinya berdaya dan terkoneksi dengan lingkungannya. Nah, di sini ada kata berdaya dan terkoneksi, bukan hanya pleasure. Artinya orang tua itu kan figur yang sehari-hari bersama dengan anak. Bagaimana orang tua menciptakan habit dan atmosfer di dalam keluarga, itu akan menentukan apakah anak-anak akan tumbuh sebagai individu yang berdaya, mampu mengembangkan dirinya, dan apakah anak-anak terus bisa mengatasi permasalahannya, gitu ya. Dan apakah orang tua berhasil menciptakan koneksi yang sehat antara mereka, ayah dan ibu, dan juga anaknya. Itu pentingnya, Miss. Nah, tadi setelah mendengar penjelasannya Miss Elisa, saya agak nangkep nih Miss, karena ternyata kebahagiaan anak itu tidak hanya have fun aja gitu, ada challenge. Nah,
apakah ada batasan untuk orang tua ini ingin membahagiakan anaknya? Oke. Pada dasarnya kalau kita lihat definisi happiness gitu ya Miss ya. Happiness memang bukan sekedar having fun ya. Mungkin saya akan state ada 3 poin di sini. Jadi sejak bayi anak itu sudah bisa notice dirinya tuh happy atau enggak dari rasa pleasure atau rasa kepuasan. Itu yang paling utama. P ya, puas atau pleasure. Ya. Kayak bayi habis nyusu, kerasa kenyang, boboknya nyenyak, Iya, itu pleasure betul. namanya. Yang kedua adalah perasaan berdaya. Mulai anak itu usia sekitar 1,5 sampai 2 tahunan, mereka kan nggak bisa diem, Miss. Iya, betul. Pengen coba ini, pengen coba itu, nggak Kepo boleh. ini, kepo itu. Iya. Kalau mamahnya nyapu, dia juga harus nyapu. Betul. Kita makan pakai sendok besar, dia juga Betul, harus. iya. Karena dia kepengen dianggap sebagai sosok yang berdaya. Aku bisa loh melakukan apa yang papa mamaku lakukan. Ya, kalau dilarang marah. Nah itu, memang tahapannya kan seperti itu ya. Begitu. Nah itu berdaya. Yang ketiga baru terkoneksi. Jadi anak itu kita manusia makhluk sosial ya. Betul. Kita nggak bisa happy dalam kesendirian. Oh aku cuman puas begini aja. Tapi ternyata manusia itu memerlukan connection yang bermakna dengan sekitarnya. Batasannya apa? Jadi ketiga hal ini harus saling terpenuhi dalam porsi yang seimbang. Kita nggak bisa hanya berat di salah satunya dan mengurangi yang lain. Misalnya kita pengen anak itu berprestasi, artinya berdayanya yang ditumbuhkan. Tapi kalau cuman itu doang yang kita paksa dan anak nggak punya waktu terkoneksi dengan lingkungannya, nggak ada waktu untuk hangout, melakukan hobi dengan teman, main board game sama keluarga, connectionnya hilang, anak itu nggak happy. Kelihatannya memang secara prestasi dia banyak, tapi dia nggak happy. Bisa juga kita malah menitik beratkan kepada pleasure. Kita sering kasih reward ya, sesuatu yang sangat menyenangkan. Tanpa anak ini dipacu menggapai target-target yang membuat dia puas. Nah, itu pun ternyata tidak mendatangkan kebahagiaan jangka panjang. Dia hanya mencari hal-hal yang secara short period itu bikin dia excited. Keep on finding reward gitu kan. Pengen dapat sesuatu yang asyik, dibeliin mainan, liburan. Tapi tanpa rasa berdaya bahwa aku ini bisa melakukan sesuatu loh yang bisa aku banggakan. Yang membuat dia feel satisfied ya. Iya betul, satisfied on themselves ya gitu. Nah jadi ketiga hal ini sebenarnya ketika dipenuhi secara seimbang, they will be happy as individual. Baik Miss. Nah kadang nih ya saya kalau lihat orang tua apalagi di tempat umum. Misal nih Miss, saya kasih scene nih. Anak lewat toko mainan. Terus tunjuk mainan itu kepingin beli. Kemudian orang tua menyatakan tidak boleh gitu ya, mengikuti kaidah-kaidah happiness tadi. Tidak semua harus dipenuhi begitu. Karena kita harus melihat pleasure-nya, berdayanya, dan connection-nya misalnya. Nah kemudian anak itu tantrum Miss. Apa yang sebaiknya orang tua lakukan bila tantrum itu terjadi? Tipsnya Miss mungkin. Karena saya percaya mama papa di sini, parents di sini pasti juga kesulitan gitu kan. Apalagi kami ini kesabaran setipis tisu ya Miss ya. Suka emosi gitu. Nah gimana Miss untuk mengatasi hal itu? Karena di satu sisi juga kita ini selalu mengutamakan kebahagiaan anak, tapi ternyata ada batasan seperti itu. Nah benar. Anak-anak itu ini sangat wajar ya orang tua merasa frustrasi karena satu, tantrum di tempat umum itu mengganggu. betul. Kita pun itu ke-trigger ya Miss Betul. ketika anak kita tantrum di tempat umum karena seringkali kan bukan hanya kita berfokus menenangkan anak ini, tapi kita juga mendapatkan tatapan sinis dari Iya, betul. orang-orang lain. Ini orang tuanya mana sih gitu kan ya? Iya. Bisa ngurus anak gak sih gitu? Jadi sangat wajar kalau kita merasa resah ya Iya. ketika anak tantrum di sekolah, di tempat umum begitu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Jadi yang pertama adalah tantrum anak di tempat umum itu bukan tolak ukur apakah anak bahagia atau tidak. Iya. Karena bahagia itu adalah sebuah kondisi yang general, yang day by day kita sedang ciptakan. Tantrum itu adalah behavior. Behavior itu tidak selalu bisa menyimpulkan seluruh situasi yang sebenarnya terjadi pada keluarga. Jadi kalau anak tantrum yang pertama adalah kitanya sendiri harus tetap punya keteguhan bahwa anak tantrum ini bukan berarti
something is wrong with myself as a parent. Seringkali kita itu menyalahkan diri sendiri, yang akhirnya panik sendiri, terus kita nggak mau juga dapat penilaian buruk dari orang sekitar. Iya, betul. Jadi fokus kita bukan menenangkan anaknya, tapi menenangkan diri sendiri gitu kan. Nah, di sana kita perlu mulai dari diri kita dulu. Punya persepsi bahwa anak tantrum bukan karena bad parenting gitu. Walaupun kalau tantrumnya terus-terusan, ya harus ada yang dievaluasi. Nah, terus yang kedua adalah kita coba untuk mengenal dulu apa yang menjadi penyebab tantrumnya. Kadang itu hal-hal yang sepele ya, Iya, Miss. betul. Kayak tadi kepengen dibeliin mainan. Betul. Saya selalu bilang bahwa we can always start with a briefing. Jadi kalau kita mau pergi ke suatu tempat, sebisa mungkin kita ada briefing dulu ke anak. Kita mau ngapain? Iya, betul. Di sana apa yang dilakukan? Betul. Apa yang boleh dan nggak boleh. Anak itu pinter. Nggak tiba-tiba emosinya meledak tanpa alasan. They can use it. Iya. They can manipulate the situation and they can also reason. Iya, betul. Nah, reasonnya itu perlu kita pakai ya, Miss, untuk membantu anak tahu what to expect when we go to the mall, misalnya seperti itu. Kalaupun sudah terjadi, ada dua pokok hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah reason, yang kedua adalah alternatif. Bagaimana reason? Ya ajak anak ke tempat yang lebih sepi. Nggak apa-apa dia mau tunaikan dulu emosinya, but we have to help them reason what they are feeling and why they feel that way. Jadi anak itu makhluk yang gampang frustrasi, sumbu pendek, Miss. Iya, betul. Sumbu pendek karena dia masih belum berkembang otak nalarnya ya, masih Trigger gitu tertrigger oleh hal-hal yang kecil. Kita ajak dia untuk reason, oh kamu tuh namanya lagi marah gitu kan, dimension emotionnya kan. Betul. Marah karena kepengen banget mobil-mobilan yang itu, tapi papa mama bilang tidak. Terus mungkin dia masih iya gitu kan. It's okay, we help them to reason. Tantrum will not always happen all the time until they grow up if they are trained how to reason gitu. Baru setelah dia bisa reason dan dia lebih tenang, kita ajak dia mencari alternatif. Kita kan belum bisa beli mainan yang itu, tapi bolehnya apa? Misalkan we can buy snack, or we can go to your favorite restaurant misalnya. Jadi kita nggak berhenti sampai kepada melarang, tapi kita mencarikan alternatif. Kalau A nggak boleh, apa yang boleh gitu. Baik, Miss. Nah, saya pernah dengar ada pola asuh permisif, kemudian pola asuh demokratis, juga pola asuh otoriter. Apa sih, Miss, bedanya dan juga apa dampaknya pada kebahagiaan anak? Oke, baik. Jadi ada 3 pendekatan pengasuhan ya. Yang pertama adalah pola asuh yang otoriter. Jadi otoriter adalah pola asuh yang semua kontrolnya itu dipegang oleh orang tua. Jadi orang tua itu decision maker-nya, yang mengontrol segala situasi. Oh, begitu. Sehingga aturan-aturan itu ketat dan satu arah dari orang tua kepada anak. Dampaknya ketika anak dibesarkan oleh orang tua yang fully controlling di rumah, akhirnya anak-anak ini kecenderungannya ya, misalnya bilang kecenderungan karena ini bukan 1 tambah 2 sama dengan 3. Nggak saklek gitu ya. Saklek, tapi ada risiko begitu ya. Ada risiko anak-anaknya jadi bergantung kepada pendapat orang, people pleasing, iya, karena dia tahu gitu ya. Di rumah terbiasa have to say yes. Kalau orang tua memerintahkan sesuatu, kalau enggak dia akan dihukum atau dilarang. Jadi kayak diliputi oleh ketakutan apabila orang jadi nggak suka ketika saya melakukan hal yang di luar permintaan orang. Jadi will always find for guidance, kayak aku harus ngerjain soal nih, tanya dulu sama Miss, gini boleh nggak? Kayak nggak bisa gitu. memutuskan sesuatu juga, Miss. Gitu, itu salah satu akibatnya karena anak nggak dibagiin kontrol, tapi kontrolnya full dari orang tua. Itu untuk yang ini ya otoriter ya pengasuhannya. Lalu yang kedua ada pengasuhan yang jadi ini satu kutub kiri, satu lagi di kanan, itu permissive. Jadi ini bertolak belakang. Permissive ini jadi no control and no structure gitu. Jadi anak dibebaskan? Bebas. Wow. Gitu. Seringkali itu bukan yang sampai mengabaikan sampai kita nggak benar-benar tahu kehidupan anak. Tapi kita tend to kayak be indifferent ya. Indifferent itu kan kayak agak cuek dan mungkin pasrah sama kondisi anak karena biasanya kita pun masih punya banyak isu yang harus kita tackle. Betul. Ya kan?
Kalau yang otoriter biasanya karena kita memang punya ekspektasi tinggi terhadap anak. Betul. Kalau yang permisif karena kita itu masih punya banyak urusan ya dengan diri sendiri, pekerjaan dan banyak hal lain yang perlu kita urus, sehingga anak nggak terlalu kita perhatikan day by day-nya. Anak ini structure di rumah bagaimana, main gamenya udah berapa lama, PR-nya udah selesai apa belum. Jadi kayak hampir kayak udahlah terserah, aku udah percayain anak ke guru les, misalnya seperti itu. Tapi guru les kan hanya mengajar, tidak memberi struktur ya. Anak kan butuh struktur. Jadi permisif itu unstructured gitu. Nah dampaknya biasanya anak-anak ini jadi banyak yang manja. Karena mereka kebiasa selalu melakukan apa yang dimau tanpa batasan. Betul. Nah nanti kalau udah besar biasanya jadi kurang sabar. Kurang bisa diberikan boundaries, aturan, structure. Jadi kayak disorganized. Iya, secara temperamen mudah berubah ya, karena maksudnya temperamen itu secara emosional kayak kurang mature ya Miss, kurang bisa regulasi diri karena selama ini nggak ada regulatornya gitu. Nah yang ketiga yang kita semua sedang mengusahakan gitu ya Miss ya, adalah pola asuh yang demokratis. Demokratis itu artinya orang tua tetap punya foundation, value-nya apa dalam keluarga ini. Non-negotiable rules-nya apa. Tetapi kita juga punya negotiable rules. Ada rules-rules di mana anak itu kita libatkan untuk bersuara. Kadang parents takut kalau kasih anak kesempatan nanti jadi anaknya liar misalnya. Tapi sebetulnya enggak, karena ada rules yang non-negotiable, ada yang negotiable. Nah, non-negotiable pasti yang berkaitan dengan safety, ya kan, value-value utama. Yang negotiable misalnya apa? Activity yang sekunder, kayak papa mama pengen ngelesin satu kamu sport. Coba dong kamu yang cari tahu sendiri nih 1-2 hari misalnya. Mereka misal mau pilih apa yang sesuai mereka suka atau kepingin gitu ya. Iya benar, itu kan masih bisa dinegosiasikan. Jadi nggak semua kontrol dan aturan dari orang tua. Biasanya anak-anak yang seperti ini jadi terampil ya menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Karena di rumah pun diciptakan atmosfer yang mendukung mereka untuk itu. Nah, ini yang agak menggelitik saya tadi, Miss. Ketika orang tua ternyata mengabaikan anaknya ya. Bukan maksudnya karena itu tadi, karena kesibukannya, karena kewajibannya di pekerjaan ataupun problem-problem di kantor misalnya ya. Jadi seperti permisif yang tadi indifferent. Nah, apa dampaknya, Miss, kalau kebahagiaan itu diabaikan? Oke, baik. Uniknya adalah biasanya Miss Sisil, kita kadang-kali nggak aware bahwa kita ini mulai kehilangan waktu dan kesempatan dengan anak. Karena hari itu berjalan dengan cepat ya Miss ya. Kayak nggak berasa bahwa rutinitas kita itu terus-menerus jalan, padahal anak ini lagi punya needs yang belum kita penuhi, seperti itu. Nah, dampaknya adalah kalau kita nggak sering checking up on our children's mood and situation, kita kehilangan itu, waktu dan kesempatan untuk mengisi hari-hari mereka dengan hubungan yang meaningful bersama dengan orang tua. Jadi kita tuh sebenarnya walaupun seems like they're happy on the weekend, but we also have to punya daily conversation dari waktu-waktu yang memang kita sisihkan ya, bukan sisakan. Jadi memang dispesialkan dalam satu hari ini di jam-jam kapan kita itu udah pasti sama anak. Oh iya, nah itu sulitnya Miss. Kadang kita udah drain out ya, pulang kerja, habis itu pengennya yang lihat anak happy-happy aja kayak gitu. Iya, itu adalah challenge-nya, saya akui. Karena saya juga ibu bekerja gitu kan, Miss Sisil, working mom. Tantangannya itu kan kita harus switch ya, Miss, antara mental kita menyelesaikan pekerjaan dan mungkin banyak beban di pekerjaan, dan mental kita untuk membina anak. Itu kan switch-nya itu yang gak gampang gitu. Jadi yang saya pelajari ya Miss dari segala macam riset bahwa ternyata working parents itu tidak memberikan dampak yang detrimental ke kesehatan mental anak selama di rumah itu kita pastikan ada struktur. Struktur itu membuat anak merasa aman. Karena dengan begitu anak tahu kapan nih waktunya aku main sama Mbak misalnya. Kapan papa mama udah pasti ada di rumah. Misal jam 8 malam itu udah pasti ada mereka.
Dan anak itu biasanya kalau udah kejadian struktur, mereka kan merasa lebih secure bahwa oh my parents will be here dan akan main sama aku di jam segitu. Jadi sisihkan. Karena kalau disisain kita udah pasti nggak, gimana ya Miss, udah terlalu capek. Mungkin waktunya ada tapi tenaganya nggak tersisa. Betul. Jadi we have to make sure kita menyisihkan dan gantian ya sama suami, kayak kalau siang jam makan siang aku bisa sama anak, nanti malam gantian papa karena kita mungkin butuh prepare yang lain. It takes two to tango ya di dalam keluarga. Untuk Miss Elizabeth, apa sih yang bisa kita lihat atau tanda-tanda kalau anak itu tidak bahagia? Oke. Jadi kalau anak tidak bahagia, kita bisa melihat dari satu adalah attitude. Jadi apakah sehari-hari sikap mereka itu terlihat seperti menarik diri, kayak yang dulunya suka komunikasi sama orang, sama teman, jadi sekarang terlihat kayak menyendiri ya, menarik diri. Jadi dari attitude-nya. Terus yang kedua dari affect. Affect itu pembawaan emosinya. Jadi apakah anak kita terlihat ceria atau lebih cenderung murung, terus kayak ada something yang kayaknya membebani pikiran dan perilakunya. Lalu yang ketiga ya ketika kita melihat struktur aktivitas di rumah itu nggak seperti biasanya. Misal dia mulai nggak suka dengan, nggak minat ya Miss ya, nggak minat untuk terkoneksi sama teman-temannya, mulai kehilangan waktu untuk belajar dan melakukan hal produktif lain. Kita perlu mulai cek di sana. Tapi happiness or unhappiness is not like a final situation. Jadi kita perlu melihat anak itu boleh happy dan juga boleh nggak happy. Karena kalau ekspektasi kita adalah anak harus happy terus, itu sebenarnya irrational. Kita pun ada momen-momen nggak happy-nya. Jadi ketika kita melihat kok anakku sepertinya nggak happy, it's like a weather. Kita ajarkan ke anak juga bahwa feelings are like weather. Sometimes it is sunny, sometimes it is rainy. Kadang cloudy gitu ya, kadang berangin, banyak masalah gitu. Sehingga it's okay kalau kita melihat anak kita lagi cloudy nih hari ini, lagi nggak springtime, berbunga-bunga. Itu juga bisa kita pakai sebagai momen untuk coaching tentang emosi-emosi yang kurang nyaman. Berarti ternyata mendengarkan anak itu juga penting ya Miss? Sangat. Tapi kalau misalnya anaknya diem Miss, gimana untuk trigger dia untuk bercerita seperti itu? Kan kadang kita pernah kayak orang tua itu, oh iya anak saya nggak pernah cerita soalnya kayak gitu. Dia diem di rumah nggak ngomong Miss kayak gitu. Seperti apa Miss tipsnya? Iya. Jadi ekspresi diri anak nggak harus selalu harus dalam bentuk kata-kata. Begitu. Ada memang anak-anak yang secara verbal itu strong, jadi memang dia suka cerita, gitu kan. Kayak kita suka chit chat seperti ini, nah tapi mungkin orang lain nggak seperti kita. Cuman manusia itu terlahir karena butuh koneksi. Semua manusia butuh koneksi. Dia punya ways to express themselves, not always in words, not always verbally, tapi bisa juga dengan aktivitas. Misalnya dengan menggambar, kayak how do you feel today? Can you draw your feelings today? Mama will also draw. Mama, menurut Mama happiness itu like an ice cream. What do you think happiness is? Misalnya handphone gitu. Terus kalau sadness menurut Mama itu kayak rainy gitu kan. Kita gambar awan sama hujan-hujan. Kalau kamu apa? Misal dia gambar, oh my ice cream dropped misalnya. Ini juga belajar memvisualisasikan ya Miss ya. Jadi nggak harus in words. Kita bisa listening anak itu nggak cuma dari apa yang mereka ceritakan, tapi apa yang mereka lakukan. Bisa pakai media gambar, storytelling, bermain, atau untuk anak-anak yang udah lebih gede, kita melihat dia ini lagi interest sama apa. Oh film, lagi suka genre yang apa. Nggak harus diambil sesuatu negatifnya kan. Aduh, lagi suka yang romance, gawat nih anak zaman sekarang. Tapi mungkin yang dia cari bukan romance-nya, tapi connection-nya. Kayak, oh anak ini lagi butuh connection gitu kan. Atau gesture. Iya, gesture secara fisikal dia senang ketika diapresiasi dengan dipeluk. Betul. Itu menggambarkan needs anak dari apa yang mereka tonton. Oh kok lagi senang film horor. Oh anakku ini lagi kepengen challenge. Iya, betul. Nah itu juga bisa kita pakai untuk mengenali anak. Iya. Nah, menurut Miss Elisa, tadi kan ada siswa kita yang bercerita kalau ternyata happy-nya dia itu kalau
lagi bonding sama papanya ya kan Miss. Nah, apakah affective gesture seperti peluk, kemudian mencium, memperhatikan anak itu juga mempengaruhi tumbuh kembang anak Miss? Kalau anak itu dari bayi itu memang betul, karena ketika kita gendong dia, kita cium, itu ada hormon rasa senang yang timbul, dan itu very good for their growth, their physical growth and also their emotional growth. As time goes by, sejak anak umur 2 tahun ke atas, biasanya secure relationship dengan parents itu sudah mulai solid terbentuk. Artinya anak sudah mulai tahu bahwa aku ini diterima dan disayang. Kalau memang itu yang dia dapatkan ya, Miss ya. Dan juga kalau itu missing di awal kehidupannya berpengaruh. Dia biasanya akan jadi anak yang takutan, susah adaptasi dan lain-lain. Nah, tetapi as time goes by, effective expressions itu not only by gestures kayak peluk, cium, bisa macam-macam. Karena ada namanya love language. Kalau yang tadi kan berarti physical touch ya. Ada juga yang suka diapresiasi. Oh ya, words of affirmation. Ada juga yang suka quality time. Jadi bondingnya mungkin bukan dipeluk cium, tapi if my dad plays board game with me, spending time together. Bisa juga dengan diberikan act of service ya, bukannya kita ngeladenin anak sepanjang hari, enggak. Iya, betul. Tapi misalnya kayak dia seneng banget kalau kita bikin handmade kecil-kecilan, bikinin dia gelang monte misalnya gitu, dia akan terlihat happy. Atau yang satu lagi adalah apa ya? Apa itu? Apa ya? Satu lagi adalah physical. Gift. Saya banget itu dapat kado, seneng banget. Dapat sesuatu betul. Dari orang yang disayang. Apa aja simple, even though cuma snack mungkin. Betul. Itu juga bisa bikin mereka happy. Jadi cara ekspresi rasa sayang ternyata banyak macam ya. Miss. Nah, Miss, kalau untuk sekarang ini yang boleh saya simpulkan, berarti happiness itu tidak hanya pleasure, tapi tadi Miss udah spill ke kita 3 ya Miss. Ada pleasure, ada berdaya, dan juga connection. Nah, untuk yang terakhir nih Miss, boleh sebagai konklusi, apa tips dan strateginya untuk parents yang ada di sini supaya lebih lagi bisa memahami dan lebih peka terhadap kebahagiaan anak-anak mereka dan juga pastinya mendukung supaya mereka lebih bahagia Miss? Silakan. Oke, mungkin saya akan tutup dengan bahwa we can only give our children as much as what we already have. Jadi kita hanya bisa memberikan kepada anak-anak sebanyak yang kita sendiri sudah punya. Artinya if we want the kids to be happy, we also have to ask ourselves how happy we are as a parent, as a spouse gitu kan, dan as a family member of this family. Nah, seringkali kita kalau gelasnya kita sendiri lagi kosong, kita susah ya Miss mau nuang ke anak. Karena kita pun lagi butuh sesuatu, begitu. Jadi sangat penting buat kita para orang tua untuk memastikan bahwa diri kita sedang dalam kondisi yang baik. Dan itu tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawab pasangan atau anak-anak kita untuk menyenangkan kita. Tapi kita pun harus punya 3 hal tadi. We have to have pleasure for sure, memenuhi kebutuhan dasar. Betul. Mami-mami yang suka begadang, yang suka skip makan, pokoknya anak duluan. Iya, betul. Kita juga saya banget lagi, aduh. Kita harus tahu bahwa ketika kita menunda makan dan istirahat, hormon kortisol kita meningkat ya Miss. Kita jadi cepat ngamuk, irritable. Nah, jadi kita usahakan komit dengan jadwal istirahat dan jadwal makan kita. Karena itu pleasure buat kita ya. Lalu yang kedua, kita juga harus menjadi orang yang berdaya as a parent. Do not stop growing just because you have other people yang kamu sedang tumbuhkan di rumah. Betul. Kita pun adalah manusia yang perlu bertumbuh begitu. Kita perlu cari hobi, kesenangan, karya. Mungkin nggak semua ibu di sini berkarir, tapi semua ibu bisa berkarya, gitu kan, melakukan apa yang disuka dan mendatangkan kepuasan untuk diri sendiri. Dan yang ketiga adalah terkoneksi. Jangan mentang-mentang kita udah sibuk sama urusan rumah, jadi kita neglect kehidupan sosial kita. We have to find connection with outer world gitu kan, dengan teman kita, dengan pasangan kita, pergi ngedate gitu kan, supaya kita terpenuhi lagi tangkinya. Kalau kita full, kita akan bisa melakukan teknik-teknik tadi. Luar biasa Miss Elisa. Semoga parents di sini seperti saya hari ini, saya sangat kenyang hari ini Miss, mendapatkan pengetahuan yang
sebegitu pentingnya rupanya, yang mungkin terkadang kita tidak memperhatikan, tapi itu juga adalah salah satu aspek untuk tumbuh kembang putra-putri kita. Thank you so much Miss Elisa for today. Semoga kita bisa menjadi orang tua yang lebih lagi, karena kalau kita tidak bahagia, bagaimana kita mau share kebahagiaan kepada anak-anak kita. Terima kasih Miss Elisa, thank you for your time, and see you at the next podcast, Comfort Session Podcast. Bye!